Kali ini gue akan bahas tentang pengalihan harta berwujud dan harta tidak berwujud. Oke, kita lihat di sini. Di dalam pasal 11 ya, ayat 89 dan 10 disebutkan bahwa apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta, ya, bisa pengalihan atau penarikan harta. Sebenarnya masuk pada pasal 4 ayat 1 huruf D, atau penarikan harta karena sebab lainnya, ya. Maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian. Ya, artinya nilai sisa bukunya kita kreditkan, maksudnya ditaruh di sisi kredit, ya, dibebankan dulu. Nah, dan jumlah harga jual atau penggantian asuransi kalau misalnya dia pakai misalnya adanya penarikan harta tuh ada penggantian asuransinya ya. Jadi misalnya contoh mobil rusak, hancur misalnya, kebakar misalnya, kemudian dia dapat penggantian asuransi. Nah, penggantian asuransi. Nah, berarti tadi mobilnya yang rusak tersebut harus kita hapuskan dan itu menjadi beban, yang menjadi kerugian. Nah, namun jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. Intinya sih sebenarnya rumusnya adalah laba atau rugi nih, sebenarnya laba atau rugi penjualan aset tetap ya, itu sama dengan harga jual, atau ini kalau misalnya asuransi berarti penggantian asuransi, insurance ya, dikurangi dengan nilai buku dari nilai buku fiskal tentu ya, nilai buku fiskal dari aset tersebut. Nah, gitu guys. Nah, kemudian apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima itu jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian. Nah, jadi misalnya sampai akhir tahun ternyata belum ada kepastian berapa yang akan kita dapatkan asuransinya ketika misalnya mobil tersebut rusak. Maka dengan persetujuan Dirjen Pajak, maka jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut. Jadi ketika pengakuan bebannya artinya pengurangan nilai bukunya tadi itu mengikuti kapan penghasilan dari asuransi tersebut bisa diketahui ya. Ketika misalnya dia bisa diketahui adalah tahun berikutnya, maka nilai buku fiskalnya tadi dibebankan di tahun berikutnya juga. Nah, apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 huruf A dan B yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. Ini terkait hibah warisan ya guys, hibah warisan dan seterusnya itu, sumbangan. Maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. Oke, kemudian perlakuan PPh atas pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak lainnya. Nah, apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak lainnya, maka nilai sisa buku harta atau hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadi pengalihan tersebut. Artinya sama ya guys, tetap laba atau rugi sama dengan harga jual ya. Jadi kan yang namanya paten misalnya atau misalnya merek itu kan bisa diperjualbelikan ya. Nah, ketika menghitung laba atau rugi juga sama harga jual ya, harga jual misalnya merek ya dikurangi dengan nilai buku dari merek tersebut. Misal contoh, misalnya dia jual merek A misalnya, kan itu ada nilai bukunya tuh. Nah, itu sebagai pengurangnya dibebankan, sehingga mencari laba atau rugi adalah harga jual ya, harga jual dari merek A tadi dikurangi dengan nilai bukunya. Nah, ini kita masuk ke contoh guys. PTX mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar 500 juta. Taksiran jumlah kandungan minyak daerah tersebut adalah sebesar 200 juta barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100 juta barel, maka PTX menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain. Ya. Dengan harga sebesar 300 juta. Nah, ini kan berarti kan nilai bukunya tinggal berapa guys? Nilai bukunya berarti tinggal, karena di sini dia udah mencapai 100 juta, berarti kan 50%-nya ya.
Nah, berarti 50% dikali 500 juta, 250 juta. Nah, ini ya guys. Nah, maka nilai bukunya adalah 250 juta. Nah, sedangkan di sini PTX menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga 300 juta. Oh, berarti harga jualnya adalah 300 juta. Nah, berarti gimana nih? Ya, berarti 300 juta jadi penghasilan, 250 juta jadi beban. Berarti di sini ada laba. Ya, penjualan dari hak penambangannya tadi, hak penambangan itu sebesar 50 juta gitu, guys. Jelas ya? 300 juta jadi penghasilan, 250 juta jadi beban. Jadi labanya adalah 50 juta. Oke, kemudian nah, untuk perlakuan PPh atas pengalihan harta tak berwujud karena bantuan atau sumbangan, hibah dan warisan, apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat pasal 4 ayat 3 huruf A dan B tadi ya, sumbangan, hibah, warisan, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang memberikan. Ya, bagi pihak yang memberikan, tadi kalau misalnya itu memenuhi syarat pada pasal 4 ayat 3 ya, berupa bantuan, sumbangan, hibah dan warisan, maka dia tidak bisa dibebankan oleh si pemberi harta tersebut ya, atau si pihak yang mengalihkan, seperti itu. Oke, kira-kira itu aja guys yang bisa gue bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di share di seluruh sosial media kalian. Jangan lupa belajar terus. Bye bye.